Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Andriani dengan NIM 23032005 dari kelas Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar ekonomi syariah, mulai dari definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, dan ruang lingkup ekonomi syariah. Nah, di sini kita akan menyelami salah satu topik yang paling relevan dan paling penting untuk kita pahami di era modern ini, yaitu ekonomi syariah. Nah, mungkin sebagian besar dari kita atau kalian semua sudah pernah mendengar istilah ini, dan mungkin ada yang sudah mengenal bank syariah atau mengetahui tentang larangan riba. Nah, hari ini kita akan di sini saya akan menyentuh nih permukaannya saja, dan kita akan masuk lebih dalam dan memahami apa itu ekonomi syariah dari akarnya, dari mana landasan hukumnya berasal, apa tujuan sesungguhnya, dan seberapa luas cakupannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama, definisi ekonomi syariah. Nah, sebenarnya apa sih itu ekonomi syariah? Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Nah, ekonomi syariah atau yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai al-iqtisad al-islami adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan ketika kita bicara tentang prinsip ajaran Islam, kita berbicara tentang 3 sumber besar, yaitu Al-Quran sebagai wahyu utama, hadis sebagai tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan ijtihad para ulama sebagai hasil pemikiran hukum yang mendalam. Tapi jangan sampai kita salah paham dulu. Ketika kita mengatakan sistem ekonomi berbasis Islam, bukan berarti ini hanya berlaku untuk umat muslim saja, atau hanya mengatur urusan ibadah. Nah, itu tentu saja tidak. Ekonomi syariah adalah sebuah sistem yang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam mengelola sumber daya, mulai dari cara kita berproduksi, berdagang, berinvestasi, sampai cara kita mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, yang membedakannya dari sistem ekonomi lain, yaitu ekonomi syariah tidak memisahkan antara nilai moral, etika, dan spiritual dengan aktivitas ekonomi. Nah, dalam sistem konvensional, sangat mungkin seseorang menjadi pengusaha yang sukses secara finansial, tetapi menggunakan cara-cara yang tidak etis, seperti menipu, mengeksploitasi, dan berspekulasi. Nah, dalam ekonomi syariah, kesuksesan seperti itu tidak bisa diterima, karena dimensi etika dan spiritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Dengan kata lain, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang mengintegrasikan dimensi duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Kita boleh kaya, kita boleh sukses berbisnis, tetapi seluruh proses yang kita jalani harus sesuai dengan nilai-nilai yang Allah ridhoi. Nah, sekarang mari kita masuk ke definisi yang lebih akademik dan ilmiah. Dalam perspektif ilmu ekonomi Islam, ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap berpedoman pada ketentuan syariah Islam. Nah, perhatikan kata kuncinya, yaitu sumber daya yang terbatas dan kebutuhan hidup. Nah, ini adalah persoalan inti dari ilmu ekonomi manapun, bagaimana manusia itu mengalokasikan sumber daya yang tidak cukup untuk memenuhi semua keinginan yang tak terbatas. Nah, tantangan ini itu universal, tidak bergantung pada agama ataupun ideologi. Yang membuat ekonomi syariah berbeda adalah cara pendekatannya. Setiap keputusan ekonomi, apakah itu keputusan meminjam uang, berinvestasi, membayar gaji karyawan, ataupun menetapkan harga produk, itu tidak hanya dinilai dari efisiensi atau keuntungannya. Ia juga harus melewati filter syariah, apakah ini halal atau haram, apakah ini berdampak baik atau buruk bagi masyarakat, apakah cara mendapatkannya adil dan jujur. Nah, para ekonomi muslim seperti
Muhammad Umar Chapra Mojarkaf dan juga Adi Warman Karim dari Indonesia telah banyak menulis tentang bagaimana definisi ini mencakup 3 dimensi yang tidak bisa dipisahkan: dimensi normatif yang berisi nilai dan prinsip, dimensi positif yang menganalisis fakta ekonomi, dan dimensi kebijakan yang memberikan rekomendasi berdasarkan keduanya. Maka ekonomi syariah bukan sekedar ekonomi biasa yang menghapus bunga. Ia adalah sistem yang memiliki fondasi filosofis, metodologis, dan praktis yang tersendiri dan terbangun secara sistematis dari sumber-sumber Islam. Untuk benar-benar memahami ekonomi syariah, kita perlu memahami dulu bagaimana Islam memandang posisi manusia di alam semesta ini. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa Dia menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Kata khalifah di sini mengandung makna yang sangat dalam. Ia bukan sekedar penerus ataupun wakil. Kata khalifah di sini mengandung makna yang sangat dalam. Ia bukan sekadar penerus atau wakil, tetapi seseorang yang diberi mandat, tanggung jawab, dan amanah untuk mengelola bumi ini sesuai dengan kehendak Allah. Konsep khalifah inilah yang menjadi fondasi filosofis dari ekonomi syariah. Karena jika manusia adalah khalifah, maka segala sumber daya yang ada di bumi ini seperti tanah, air, mineral, hasil pertanian, kemampuan berpikir, dan segala kekayaan lainnya pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Implikasinya sangat besar. Jika kekayaan adalah amanah dari Allah, maka kita tidak sah bagi siapapun untuk menggunakannya secara sewenang-wenang, memboroskannya atau menguasainya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Setiap keputusan ekonomi yang kita ambil harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Nah, konsep inilah yang membuat ekonomi syariah memiliki dimensi spiritual yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi manapun di dunia. Nah, seorang pengusaha muslim tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga bertanggung jawab atas setiap keputusan bisnisnya di hadapan Allah. Ini adalah motivasi etika yang paling kuat yang bisa dimiliki oleh siapapun. Dan dari sinilah larangan-larangan dalam ekonomi syariah bisa kita pahami dengan lebih baik. Larangan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, juga ada larangan mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan, merugikan orang lain, ataupun juga larangan menimbun kekayaan. Semuanya berakar dari konsep bahwa kita adalah penjaga, bukan pemilik mutlak. Selanjutnya, perbedaan mendasar mengenai ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Sekarang mari kita berbicara lebih spesifik lagi tentang apa yang membedakan ekonomi syariah dari ekonomi konvensional. Ini penting agar kita tidak menganggap keduanya hanya berbeda dalam hal-hal kecil saja. Perbedaan yang paling fundamental terletak pada tujuan akhirnya. Sistem ekonomi konvensional, baik itu kapitalisme maupun sosialisme dalam berbagai variannya, pada umumnya menempatkan pertumbuhan ekonomi dan maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan tertinggi. Dalam ekonomi kapitalis, misalnya keberhasilan diukur dari GDP yang terus meningkat, dari laba perusahaan yang selalu bertumbuh, dari kekayaan yang terus terakumulasi. Nah, ekonomi syariah ini memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan utamanya adalah falah, sebuah konsep yang akan kita bahas lebih dalam di bagian ketiga nantinya. Nah, falah secara sederhana bisa diartikan sebagai keberhasilan dan kebahagiaan yang menyeluruh, mencakup kehidupan dunia dan akhirat, mencakup individu dan masyarakat, mencakup dimensi material dan spiritual. Nah, perbedaan kedua adalah pada prinsip-prinsip dasar yang dipegang. Nah, ekonomi konvensional ini memperbolehkan praktik seperti bunga bank, spekulasi, dan berbagai transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi selama menguntungkan dan legal secara hukum. Sedangkan ekonomi syariah melarang riba dalam segala bentuknya, melarang
gharar atau ketidakpastian yang merugikan, dan melarang maisir atau perjudian dan spekulasi. Nah, perbedaan ketiga itu adalah pada pandangan tentang kepemilikan. Dalam ekonomi konvensional, kepemilikan bersifat mutlak. Jika sesuatu adalah milikmu, maka bisa menggunakannya sesuka hati. Sedangkan dalam ekonomi syariah, kepemilikan bersifat relatif. Kamu memilikinya sebagai amanah dan ada hak orang lain di dalamnya, seperti kewajiban zakat. Dan perbedaan keempat yang sangat signifikan adalah pada pengakuan terhadap dimensi etika dan spiritual. Dalam sistem ekonomi konvensional, etika adalah sesuatu yang ditambahkan dari luar. Kita bicara tentang etika bisnis sebagai disiplin tersendiri. Sedangkan dalam ekonomi syariah, etika adalah inti sistem itu sendiri. Tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dinegosiasikan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah dibangun di atas beberapa prinsip utama yang menjadi karakteristik khasnya. Sekarang mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Prinsip pertama adalah tauhid, yaitu keesaan Allah. Ini adalah prinsip yang paling mendasar. Tauhid dalam konteks ekonomi berarti bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam kerangka pengabdian kepada Allah. Tidak ada dikotomi antara aktivitas ekonomi dan ibadah. Berdagang dengan jujur adalah ibadah, membayar zakat adalah ibadah, menolak riba adalah ibadah. Prinsip kedua adalah adl atau keadilan. Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Nah, keadilan di sini bukan berarti semua orang mendapat bagian yang sama, tetapi setiap orang mendapat hak yang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya. Tidak boleh ada pihak yang dizolimi, tidak boleh ada eksploitasi, tidak boleh ada transaksi yang merugikan salah satu pihak. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga adalah nubuwah, yaitu mengikuti teladan Nabi. Cara Nabi Muhammad SAW berbisnis menjadi contoh ideal dalam ekonomi syariah. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, tidak pernah menipu, dan selalu memperhatikan kepentingan semua pihak dalam transaksi. Kemudian prinsip keempat adalah khilafah, yaitu tanggung jawab. Seperti yang sudah kita bahas, manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan bijak dan berkeadilan. Ini berlaku baik di level individu, perusahaan, maupun negara. Dan prinsip yang kelima adalah ma'at atau orientasi akhirat. Semua tindakan ekonomi kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Prinsip ini menjadi penjaga moral yang paling efektif, karena ketika tidak ada yang mengawasi manusia di dunia, keyakinan terhadap pengawasan Allah dan pertanggungjawaban akhirat akan tetap menjaga perilaku ekonominya. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah ekonomi syariah relevan di zaman modern ini, dan apakah sistem yang lahir dari 14 abad lalu masih bisa menjawab tantangan ekonomi abad ke-21? Nah, jawabannya adalah sangat relevan. Dan krisis finansial global tahun 2008 adalah bukti yang paling nyata. Krisis itu dipicu oleh praktik-praktik spekulatif di pasar keuangan Amerika Serikat. Produk-produk keuangan derivatif yang sangat kompleks, penuh ketidakpastian, dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak sosialnya. Inilah persis yang dilarang oleh ekonomi syariah, yaitu berupa gharar, maisir, dan riba. Sementara bank-bank konvensional di seluruh dunia mengalami keruntuhan yang dahsyat. Perbankan syariah relatif lebih stabil karena tidak terlibat dalam
praktik-praktik spekulatif tersebut. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari prinsip-prinsip yang memang dirancang untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan bertanggung jawab. Nah, lebih dari itu, ekonomi syariah juga menawarkan solusi untuk masalah ketimpangan sosial yang semakin parah di seluruh dunia. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil dirancang secara khusus untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, tetapi dapat mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat pesat. Bank Syariah Indonesia yang lahir dari merger 3 bank syariah BUMN adalah salah satu bank syariah terbesar di dunia. Pasar modal syariah, reksadana syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya terus berkembang dan menarik minat investor, tidak hanya muslim tetapi juga non-muslim yang mengapresiasi prinsip-prinsip etisnya. Jadi, ekonomi syariah bukan hanya relevan, ia adalah alternatif yang serius yang telah terbukti mampu menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, lebih berkeadilan, dan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Selanjutnya, saya akan membahas dasar hukum ekonomi syariah. Sebelum kita membahas sumber-sumber hukum ekonomi syariah satu persatu, penting bagi kita untuk memahami mengapa dasar hukum ini begitu krusial. Bayangkan sebuah sistem ekonomi tanpa landasan hukum yang jelas. Siapa yang akan memutuskan apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak? Siapa yang akan menetapkan batas-batas perilaku ekonomi yang etis? Nah, tanpa landasan otoritatif, sistem ekonomi apapun akan mudah diselewengkan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam ekonomi syariah, landasan hukumnya bukan dibuat oleh manusia semata. Ia bersumber dari wahyu Allah dan tuntunan nabinya. Ini memberikan legitimasi yang sangat kuat dan bersifat mutlak. Tidak ada seorang pun yang berwenang untuk membolehkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkannya semata-mata karena alasan keuntungan ekonomi. Pada saat yang sama, dasar hukum ekonomi syariah juga bersifat dinamis dan adaptif. Melalui ijtihad para ulama, hukum-hukum Islam mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi baru yang muncul di setiap zaman, dari transaksi digital, cryptocurrency, hingga instrumen keuangan derivatif. Nah, fleksibilitas ini yang membuat ekonomi syariah tetap relevan sepanjang masa. Sekarang mari kita bahas sumber-sumber hukum ekonomi syariah secara sistematis, dimulai dari yang paling utama. Sumber hukum pertama dan paling utama dalam ekonomi syariah adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ia merupakan sumber kebenaran tertinggi yang tidak dapat digugat oleh sumber manapun. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi seluruh sistem ekonomi syariah. Salah satu yang paling terkenal adalah larangan riba yang disebutkan secara eksplisit dalam berbagai ayat, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Di sini Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain larangan riba, Al-Quran juga berisi berbagai ketentuan ekonomi lainnya. Ada perintah untuk berlaku adil dalam timbangan dan takaran. Surah Al-Mutaffifin menegur keras orang-orang yang curang dalam menimbang. Ada perintah untuk menuliskan setiap transaksi utang piutang dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan bentuk transparansi dan dokumentasi dalam transaksi ekonomi. Ada anjuran untuk bermusyawarah dalam urusan bersama yang relevan dalam konteks manajemen bisnis modern. Yang menarik, Al-Quran tidak hanya
hanya berisi larangan dan perintah yang bersifat teknis. Ia juga memberikan prinsip-prinsip nilai yang lebih luas tentang pentingnya amanah dalam bertransaksi, tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, tentang kewajiban mengeluarkan zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Al-Quran memang tidak memberikan panduan teknis yang rinci untuk setiap transaksi ekonomi. Nah, itulah peran sumber ekonomi berikutnya. Peran sumber hukum berikutnya. Tetapi Al-Quran memberikan bingkai nilai prinsip yang menjadi koridor yang tidak boleh dilanggar oleh hukum ekonomi manapun yang mengklaim dirinya sebagai ekonomi syariah. Sumber hukum kedua adalah hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jika Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar, maka hadis berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan pelengkap terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dalam konteks ekonomi, peran hadis sangat besar. Banyak sekali hadis yang secara langsung mengatur etika dan praktik bisnis. Misalnya hadis yang melarang najsi, yaitu memanipulasi harga dengan cara pura-pura menawar dengan harga tinggi untuk mengelabui calon pembeli lain. Ini relevan dengan praktik manipulasi harga yang masih kita jumpai di pasar modern. Ada juga hadis yang melarang dua transaksi dalam satu akad, yaitu safkatain fi syafkah, yang dalam konteks modern berkaitan dengan larangan terhadap beberapa jenis transaksi keuangan yang menggabungkan unsur jual beli dan pinjaman untuk menghindari larangan riba. Ada juga hadis tentang kewajiban menginformasikan cacat suatu barang kepada pembeli yang merupakan dasar dari prinsip transparansi dan perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah. Yang paling menarik adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang sukses sebelum menjadi nabi. Beliau berdagang sejak muda, mengelola kafilah dagang Khadijah, dan dikenal luas dengan julukan Al-Amin, yaitu yang artinya yang dapat dipercaya. Pengalaman dan praktik bisnis Nabi inilah yang kemudian menjadi teladan konkret bagi seluruh umat Islam dalam berbisnis. Koleksi hadis yang paling otoritatif dalam konteks hukum ekonomi syariah hukumnya merujuk pada hadis-hadis syahih, terutama yang terkompilasi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis utama lainnya. Para ulama fikih kemudian mengkaji hadis-hadis ini secara mendalam untuk mengambil hukum yang relevan bagi setiap jenis transaksi ekonomi. Sumber hukum ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum tertentu pada suatu masa tertentu. Ijma memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum Islam karena didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Dalam konteks ekonomi syariah, ijma memiliki peran yang sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, ketika para ulama bersepakat tentang kebolehan mudhorabah, yaitu akad bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, kesepakatan ini menjadi landasan hukum yang kuat meskipun tidak ada nasyat yang secara eksplisit menyebut akad mudharabah dengan nama itu. Nah, selanjutnya sumber hukum keempat adalah qiyas, yaitu metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu permasalahan baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya berdasarkan kesamaan ilat atau sebab hukumnya. Qiyas adalah instrumen ijtihad yang memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Contoh penerapan qiyas dalam ekonomi syariah modern misalnya adalah penetapan hukum terhadap transaksi keuangan digital. Ketika para ulama mengkaji hukum
uang elektronik, mereka menganalogikannya dengan hukum uang kertas atau fiat money yang sudah ada keputusan hukumnya dengan melihat kesamaan fungsinya sebagai alat tukar yang sah. Selain ijma dan qiyas, ada juga metode ijtihad lainnya yang digunakan dalam penetapan hukum ekonomi syariah seperti maslahah mursalah atau kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan nas, urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan istihsan mengambil hukum yang lebih baik berdasarkan pertimbangan akal. Semua metode ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan agar hukum ekonomi syariah tetap relevan dan aplikatif. Di Indonesia, implementasi dasar hukum ekonomi syariah mendapatkan bentuknya yang paling konkret melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih dikenal dengan DSN MUI. DSN MUI didirikan pada tahun 1999, tepatnya untuk menjawab kebutuhan akan lembaga yang berwenang menetapkan standar dan hukum bagi lembaga keuangan syariah yang saat itu sedang berkembang pesat di Indonesia. DSN MUI didirikan pada tahun 1999, tepatnya untuk menjawab kebutuhan akan lembaga yang berwenang menetapkan standar dan hukum bagi lembaga keuangan syariah yang saat itu sedang berkembang pesat di Indonesia. Sejak saat itu, DSN MUI telah mengeluarkan ratusan fatwa yang mengatur berbagai aspek keuangan dan bisnis syariah. Fatwa DSN MUI ini sangat penting karena ia menjembatani antara prinsip-prinsip syariah yang bersifat umum dengan kebutuhan praktis dunia bisnis modern yang sangat spesifik dan teknis. Nah, misalnya DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang akad murabahah untuk pembiayaan properti, tentang suku sebagai instrumen investasi syariah, tentang asuransi syariah atau takaful, bahkan tentang hukum cryptocurrency. Selain fatwa, di Indonesia terdapat juga regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang secara khusus mengatur industri keuangan syariah. OJK memiliki direktorat tersendiri yang menangani pengawasan dan pengembangan keuangan syariah. Kombinasi antara fatwa ulama dan regulasi pemerintah inilah yang menciptakan ekosistem hukum yang relatif lengkap untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Yang perlu dipahami adalah bahwa fatwa DSN MUI bukanlah undang-undang yang memiliki sanksi pidana. Ia adalah panduan hukum Islam yang diikuti secara sukarela oleh lembaga-lembaga yang ingin menjalankan kegiatan bisnisnya. Yaitu kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun dalam beberapa hal, fatwa ini juga diintegrasikan ke dalam regulasi OJK sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih formal. Melengkapi fatwa DSN MUI, dasar hukum ekonomi syariah di Indonesia juga diperkuat oleh hukum positif negara. Ini adalah perkembangan yang sangat signifikan karena menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi kegiatan ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Titik penting dalam sejarah regulasi ekonomi syariah Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini secara khusus mengatur seluruh aspek perbankan syariah, mulai dari definisi, prinsip operasional, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Sebelumnya, pada tahun 2006 lahir Undang-Undang tentang Wakaf, yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004 yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan wakaf secara produktif. Ini membuka peluang bagi wakaf uang dan wakaf produktif yang dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang sangat potensial.
Di level yang lebih tinggi terdapat juga kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. KHES ini menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah, dari sengketa perbankan syariah, sengketa wakaf, sampai sengketa asuransi syariah. Selain itu, Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Suku Negara juga telah hadir sejak tahun 2008, memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan instrumen pembiayaan APBN berbasis syariah. Indonesia kini menjadi salah satu penerbit suku terbesar di dunia, menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya urusan sektor swasta, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan fiskal negara. Dengan kombinasi antara sumber hukum Islam yang otoritatif dan regulasi hukum positif yang progresif, Indonesia memiliki ekosistem hukum yang cukup komprehensif untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Tantangannya ke depan adalah bagaimana memastikan implementasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi syariah. Falah atau tujuan tertinggi yang melampaui materi. Nah, kita tiba di bagian ketiga yang sangat menarik, yaitu membahas tentang tujuan dari ekonomi syariah. Dan untuk memahami tujuan ini, kita perlu berkenalan dengan sebuah konsep yang sangat penting, yaitu falah. Kata falah berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti keberhasilan atau kebahagiaan. Dalam konteks ekonomi Islam, falah adalah tujuan tertinggi yang ingin dicapai, yaitu keberhasilan dan kesejahteraan yang komprehensif. Hal ini itu yang mencakup kehidupan di dunia dan di akhirat. Inilah yang membedakan falah dari konsep utilitas atau kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan diukur terutama dari kepuasan material, seberapa besar kebutuhan dan keinginan seseorang dapat terpenuhi. Semakin banyak barang dan jasa yang bisa dikonsumsi, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sedangkan falah jauh melampaui ini. Falah mencakup dimensi material, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, tersedianya pekerjaan, tercapainya kemakmuran ekonomi. Tapi falah juga mencakup dimensi spiritual, yaitu ketenangan jiwa, kedekatan dengan Allah, kebersihan hati dan sifat serakah dan dengki. Dan falah juga mencakup dimensi sosial, yaitu keharmonisan masyarakat, keadaan distribusi, dan solidaritas antar sesama. Falah adalah visi holistik tentang kehidupan yang baik, yang tidak bisa direduksi hanya pada angka-angka ekonomi. Seseorang yang sangat kaya secara finansial tetapi hidupnya penuh dengan kecemasan, keserakahan, dan jauh dari nilai spiritual, tidak bisa dikatakan telah mencapai falah. Sebaliknya, seseorang yang mungkin tidak kaya secara materi tetapi hidupnya penuh ketenangan, keadilan, dan kedekatan dengan Allah, ia lebih dekat dengan falah. Untuk mencapai falah, ekonomi syariah menggunakan kerangka evaluasi yang disebut maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Konsep ini dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh Imam Al-Shatibi. Dan hingga kini tetap menjadi salah satu konsep paling fundamental dalam pemikiran hukum Islam. Maqasid syariah mencakup 5 aspek kehidupan yang wajib dijaga dan dilindungi. Pertama, hifzud din, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul aql, menjaga akal. Keempat, hifzun nas, menjaga keturunan. Dan kelima, hifzul mal atau menjaga harta. Dalam konteks ekonomi syariah, kelima aspek ini menjadi indikator untuk menilai apakah
suatu keputusan atau kebijakan ekonomi sesuai dengan syariah atau tidak. Keputusan ekonomi yang mengancam salah satu dari 5 aspek ini harus dihindari atau dilarang. Nah, ambil contoh yang sederhana saja, larangan terhadap industri minuman keras. Secara ekonomi, industri ini mungkin menguntungkan, yaitu membuka lapangan kerja, menghasilkan pajak, dan berkontribusi pada GDP. Tapi dalam kerangka makosyid syariah, industri ini jelas bertentangan dengan hifzun nafs karena merusak kesehatan dan hifzul aql karena merusak akal. Maka dari perspektif ekonomi syariah, kegiatan ini tidak bisa dibenarkan betapapun menguntungkannya. Konsep makosyid syariah ini sangat relevan untuk mengevaluasi berbagai kebijakan ekonomi modern. Misalnya, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu seperti merusak lingkungan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, jelas bertentangan dengan makosyid syariah karena mengancam hifzun nafs generasi mendatang atau investasi di perusahaan-perusahaan yang memproduksi senjata pemusnah massal. Ini bertentangan dengan hifzun nafs dan bisa dikategorikan haram. Salah satu tujuan terpenting ekonomi syariah adalah mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan, dan instrumen utama yang digunakan untuk tujuan ini adalah zakat, yaitu salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Zakat secara harfiah berarti pembersihan atau pertumbuhan. Secara konseptual, zakat mengajarkan bahwa dalam setiap harta yang kita miliki ada bagian yang merupakan hak orang lain, yaitu kaum fakir, miskin, dan mereka yang membutuhkan. Dengan menunaikan zakat, kita membersihkan harta kita dari hak orang lain yang ada di dalamnya. Dari perspektif ekonomi, zakat adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang sangat elegan. Ia mengalirkan sebagian kekayaan dari kelompok yang berkelebihan kepada kelompok yang kekurangan tanpa perlu melalui birokrasi negara yang rumit. Jika zakat ditunaikan secara penuh oleh seluruh umat Islam yang wajib zakat, para ekonom memperkirakan bahwa zakat saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim di negara-negara muslim. Di Indonesia, potensi zakat diperkirakan sangat besar, bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun berdasarkan berbagai perhitungan akademik. Namun, realisasinya masih jauh dari potensi tersebut. Salah satunya karena masalah kepercayaan, literasi zakat, dan efektivitas kelembagaan. Ini adalah tantangan besar yang perlu diatasi untuk memaksimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat. Selain zakat wajib, ada juga infak dan sedekah yang sifatnya sukarela, serta wakaf yang memungkinkan seseorang mengalokasikan asetnya untuk kepentingan umum secara permanen. Nah, ketiganya bersama-sama membentuk sistem filantropi Islam yang sangat komprehensif dan potensial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan kedua yang sangat penting dari ekonomi syariah adalah pengentasan kemiskinan, dan salah satu cara yang paling unik yang ditawarkan ekonomi syariah adalah melalui sistem bagi hasil atau yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai mudharabah dan musyarakah. Nah, dalam sistem konvensional, akses terhadap modal hampir selalu memerlukan jaminan dan kemampuan membayar bunga. Ini berarti mereka yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan, yaitu orang-orang yang miskin, sangat sulit mendapatkan modal untuk memulai usaha. Sistem bunga secara inheren memiliki bias terhadap mereka yang sudah kaya. Sistem bagi hasil menawarkan pendekatan yang berbeda. Dalam mudharabah, pemilik modal atau syohibul ma'al menyediakan dana, sementara pengusaha atau mudharib menyediakan keahlian dan kerja kerasnya.
Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian, pemilik modal yang menanggung kerugian finansial, sementara pengusaha kehilangan waktu dan tenaganya. Sistem ini sangat berpotensi untuk memberdayakan kelompok miskin yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal. Mereka bisa mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau investor tanpa harus memiliki aset sebagai jaminan, karena yang menjadi jaminan utama adalah kemampuan dan karakter si pengusaha. Dalam praktiknya, konsep ini juga diterapkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi umat seperti Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT yang menjangkau kelompok usaha mikro di pelosok desa, atau program pembiayaan usaha kecil berbasis syariah yang dikelola oleh berbagai lembaga keuangan syariah. Keberhasilan program-program ini dalam mengangkat taraf hidup masyarakat bawah telah memberikan bukti nyata bahwa ekonomi syariah memiliki kekuatan yang real dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, tujuan ketiga yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah adalah stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dan cara utamanya adalah dengan melarang praktik-praktik spekulatif yang menjadi penyebab utama ketidakpastian ekonomi global. Kita hidup di era di mana pasar keuangan global sangat rentan terhadap gejolak. Krisis keuangan 1997 sampai 1998 yang melumpuhkan ekonomi Asia, termasuk Indonesia, sebagian besar dipicu oleh spekulasi mata uang. Krisis 2008 yang bermula dari Amerika Serikat dipicu oleh spekulasi di pasar perumahan dan instrumen keuangan derivatif yang sangat kompleks. Kedua krisis ini menunjukkan betapa berbahayanya ekonomi yang terlalu bergantung pada spekulasi. Ekonomi syariah melarang maisir, yaitu segala bentuk judi dan spekulasi yang mengandung unsur zero sum game, di mana keuntungan satu pihak selalu berarti kerugian bagi pihak lain. Ekonomi syariah juga melarang gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan dalam sebuah transaksi, yang membuat salah satu pihak tidak tahu secara persis apa yang mereka dapatkan. Larangan-larangan ini memiliki implikasi yang sangat besar bagi stabilitas ekonomi. Ketika bank syariah tidak diperbolehkan terlibat dalam instrumen derivatif spekulasi, ketika perusahaan syariah tidak bisa berjudi dengan masa depan nilai tukar, ketika investor syariah hanya bisa berinvestasi pada aset nyata atau real asset, maka sistem ekonomi syariah secara inherent lebih terhubung dengan sektor real dan lebih stabil. Prinsip bahwa setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada aset nyata atau al-kharaj bil daman, hak mendapatkan keuntungan disertai kesediaan menanggung resiko, memastikan bahwa uang tidak berana, uang semata tanpa ada nilai tambah nyata yang diciptakan. Ini adalah prinsip fundamental yang membuat ekonomi syariah berpotensi menciptakan pertumbuhan yang lebih solid dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita sampai pada tujuan yang paling menyeluruh dari ekonomi syariah, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang benar-benar holistik yang mengintegrasikan dimensi dunia dan akhirat dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ekonomi syariah menolak dikotomi antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam pandangan Islam, kehidupan dunia adalah ladang amal yang hasilnya akan dipanen di akhirat. Maka setiap keputusan ekonomi yang kita ambil di dunia ini, apakah kita berdagang dengan jujur atau menipu, apakah kita membayar zakat atau menahan harta, ataupun apakah kita memberi upah yang adil pada karyawan
ataupun mengeksploitasi mereka, semua akan memiliki konsekuensi yang melampaui batas kehidupan dunia ini. Pandangan inilah yang membuat ekonomi syariah bukan sekadar sistem untuk memaksimalkan keuntungan materi, tetapi juga sebuah jalan hidup yang mengarah pada kebaikan yang lebih abadi. Dan inilah yang membuat ekonomi syariah memiliki daya tahan moral yang luar biasa, karena motivasi pelakunya bukan hanya keuntungan duniawi, tapi juga keselamatan ukhrawi. Dalam praktiknya, orientasi akhirat ini mendorong perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab dan etis. Seorang pengusaha muslim yang benar-benar beriman tidak akan menipu pelanggannya, bukan hanya karena takut terkena sanksi hukum, tetapi karena ia tahu bahwa setiap penipuan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seorang bankir syariah tidak akan menawarkan produk yang mengandung riba terselubung, bukan hanya karena dilarang oleh OJK, tetapi karena ia tidak ingin menanggung dosa riba yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai sesuatu yang sangat serius. Inilah mengapa ekonomi syariah sesungguhnya adalah sistem yang sangat humanis. Ia tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan ketika kedua dimensi ini terintegrasi dengan baik, hasilnya adalah sistem ekonomi yang tidak hanya menciptakan kemakmuran material, tetapi juga keberkahan dan ketenangan yang sejati. Nah, selanjutnya adalah bagian ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup seluruh siklus kehidupan ekonomi, dan kita mulai dari hulunya, yaitu produksi. Produksi adalah proses menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan dalam ekonomi syariah, proses ini pun diatur oleh prinsip-prinsip yang ketat. Prinsip pertama dalam produksi syariah adalah bahwa barang atau jasa yang dihasilkan harus halal dan thayyib. Halal berarti diperbolehkan secara syariah, thayyib berarti baik dan bermanfaat. Ini berarti bahwa memproduksi minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, produk yang mengandung babi, atau senjata yang digunakan untuk menindas orang, semua ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah, betapapun menguntungkannya. Nah, prinsip kedua adalah bahwa proses produksi harus etis terhadap semua pihak yang terlibat. Pekerja harus diperlakukan dengan adil, mendapatkan upah yang layak, dan bekerja dalam kondisi yang manusiawi. Eksploitasi tenaga kerja, perbudakan modern, atau penggunaan tenaga kerja anak, semua itu bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam Islam, alam adalah amanah yang harus dijaga, bukan sekadar sumber daya yang bisa dieksploitasi habis-habisan. Aktivitas produksi yang merusak lingkungan secara berlebihan, seperti illegal logging, pencemaran sungai oleh limbah industri, atau penambangan yang mengabaikan kelestarian ekosistem. Ini semua adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip khalifah dalam Islam. Dalam era ESG atau Environmental, Social, dan Governance yang semakin populer di dunia investasi global, konsep produksi syariah ini sangat relevan. Banyak perusahaan global yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip ini bukan karena alasan agama, tetapi karena tuntutan pasar dan kesadaran bahwa bisnis yang berkelanjutan harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Nah, setelah produksi kita bergerak ke aspek
distribusi. Bagaimana kekayaan yang sudah diproduksi itu disalurkan ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi yang adil adalah salah satu prioritas utama. Masalah distribusi adalah salah satu tantangan terbesar ekonomi modern. Data menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan global semakin parah. Segelintir orang terkaya di dunia menguasai lebih banyak kekuasaan daripada separuh penduduk bumi. Ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pertumbuhan ekonomi. Diperlukan mekanisme distribusi yang lebih adil. Nah, itu lebih dibutuhkan. Ekonomi syariah memiliki dua jalur distribusi. Yang pertama adalah distribusi melalui mekanisme pasar, yaitu jual beli, upah, sewa, dan berbagai transaksi ekonomi yang dilakukan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam ekonomi syariah, pasar diperbolehkan dan bahkan didorong, tetapi harus berjalan sesuai aturan. Tidak ada monopoli yang merugikan, tidak ada penimbunan atau ihtikar yang menciptakan kelangkaan buatan, tidak ada manipulasi harga. Kedua adalah distribusi melalui mekanisme sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jalur ini bersifat wajib dalam hal zakat atau sangat dianjurkan dalam hal infak, sedekah, dan wakaf, dan berfungsi untuk mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan di luar mekanisme pasar. Kombinasi kedua jalur distribusi ini adalah keunikan ekonomi syariah. Ia tidak mendadak pasar seperti sistem ekonomi sosialis, tetapi ia juga tidak menyerahkan segalanya pada mekanisme pasar seperti sistem ekonomi kapitalis murni. Ada intervensi melalui instrumen sosial yang dirancang untuk memastikan bahwa pasar tidak menciptakan ketimpangan yang terlalu parah. Aspek ketiga dari ruang lingkup ekonomi syariah adalah konsumsi. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi sering dipandang semata sebagai cara untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas pribadi. Semakin banyak mengonsumsi, semakin baik. Ekonomi syariah memiliki pandangan yang sangat berbeda. Konsumsi dalam Islam harus mengikuti prinsip keseimbangan antara memenuhi kebutuhan nyata dan menghindari pemborosan. Al-Quran secara eksplisit melarang israf, yaitu berlebih-lebihan atau boros dalam mengonsumsi. Surah Al-Isra ayat 27 bahkan menyebut orang yang boros sebagai saudara-saudara setan. Ini adalah larangan yang sangat tegas terhadap gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Prinsip konsumsi syariah yang pertama adalah halalan thayyiban, yaitu mengonsumsi hanya yang halal dan baik. Ini mencakup makanan, minuman, pakaian, hiburan, dan segala bentuk konsumsi lainnya. Seorang muslim tidak hanya memilah-milah makanan berdasarkan selera, tetapi juga berdasarkan status halal dan thayyibannya. Prinsip kedua adalah kesederhanaan dan proporsionalitas. Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam membelanjakan harta, bahkan untuk hal-hal yang halal sekalipun. Ada konsep cash, yaitu pertengahan atau moderasi, yang menjadi panduan dalam konsumsi. Kita boleh menikmati rezeki yang Allah berikan, tetapi tidak sampai pada titik mubazir atau memperlihatkan kemewahan yang berlebihan. Prinsip ketiga adalah prioritas kebutuhan atas keinginan. Dalam ekonomi syariah ada hierarki kebutuhan yang jelas, yaitu kebutuhan primer, daruri. Dalam ekonomi syariah ada hierarki kebutuhan yang jelas, yaitu kebutuhan primer yang harus dipenuhi lebih dulu, kemudian kebutuhan sekunder, dan baru kemudian kebutuhan tersier atau pelengkap. Menghabiskan sumber daya untuk kemewahan tersier sementara kebutuhan primer tidak terpenuhi adalah perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Ruang lingkup ekonomi syariah yang paling banyak dibahas dan paling berkembang pesat adalah sektor keuangan syariah yang mencakup perbankan syariah, asuransi syariah atau takaful, dan pasar modal syariah. Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, terutama dengan tidak menggunakan sistem bunga. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan berbagai akad yang sudah diakui dalam fikih Islam, yaitu murabahah untuk pembiayaan jual beli, mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan bagi hasil, ijarah untuk pembiayaan sewa, dan berbagai akad lainnya. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Kini, dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 melalui merger Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, Indonesia memiliki salah satu bank syariah terbesar di dunia berdasarkan aset. Total aset keuangan syariah Indonesia terus berkembang dan mencapai ratusan triliun rupiah. Asuransi syariah atau takaful beroperasi dengan prinsip yang berbeda dari asuransi konvensional. Dalam takaful, peserta saling menanggung risiko satu sama lain melalui dana bersama, yaitu tabungan terbaru, bukan mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi yang mencari keuntungan dari petani. Ini menghilangkan unsur garal dan maisir yang ada dalam asuransi konvensional. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang bebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Saham syariah hanya mencakup saham perusahaan yang tidak bergerak di sektor yang diharamkan dan memiliki rasio utang berbasis riba yang di bawah ambang batas tertentu. Suku adalah alternatif syariah dari obligasi konvensional. Alih-alih membayar bunga, suku memberikan bagi hasil atau manfaat dari aset yang mendasarinya. Reksadana syariah mengelola investasi sesuai dengan screening syariah yang ketat. Ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup sektor yang seringkali kurang mendapat perhatian tetapi memiliki potensi yang sangat besar, yaitu wakaf dan filantropi Islam secara umum. Wakaf adalah pengabdian aset, baik berupa tanah, bangunan, uang, atau aset produktif lainnya untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakil atau orang yang berwakaf, dan pengelolaannya dilakukan oleh nazir atau pengelola wakaf. Dan keunikan wakaf adalah bahwa pokok asetnya tidak boleh dikurangi atau dijual, hanya hasilnya yang boleh digunakan. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf memainkan peran yang sangat besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Universitas-universitas besar, rumah sakit, jalur irigasi, dan berbagai infrastruktur sosial dibangun dan dipertahankan melalui wakaf. Universitas Al-Azhar di Mesir yang berusia lebih dari 1000 tahun misalnya dibiayai terutama melalui wakaf. Di Indonesia, wakaf produktif sedang mengalami kebangkitan yang sangat menarik. Wakaf uang, yaitu wakaf dalam bentuk uang tunai yang diinvestasikan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan, mulai banyak dikembangkan. Ada program wakaf untuk membangun rumah sakit, sekolah, perumahan terjangkau untuk kaum duafa, bahkan untuk membiayai beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu. Selain wakaf, filantropi Islam juga mencakup infak dan sedekah yang lebih fleksibel. Bisa diberikan kapan saja, kepada siapa saja, dan dalam jumlah berapa saja. Dalam kondisi darurat seperti bencana alam, potensi penggalangan dana umat Islam melalui infak dan sedekah sangat luar biasa. Kita semua pernah menyaksikan bagaimana solidaritas Muslim Indonesia dalam merespon berbagai bencana kemanusiaan.
Nah, kita sudah menyelesaikan perjalanan yang sangat panjang dan sangat berharga untuk kesempatan kali ini. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari bersama. Pertama, tentang definisi ekonomi syariah adalah Pertama, tentang definisi ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual, serta menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Yang kedua, tentang dasar hukum. Sumber hukum ekonomi syariah berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, yang di Indonesia diimplementasikan melalui fatwa DSN MUI dan berbagai regulasi perundang-undangan. Yang ketiga, tentang tujuan. Tujuan utamanya adalah falah, kesejahteraan menyeluruh dunia dan akhirat yang dicapai melalui keadilan distribusi, pengentasan kemiskinan, stabilitas ekonomi, dan orientasi akhirat. Dan keempat, yaitu tentang ruang lingkup. Ekonomi syariah mencakup seluruh siklus ekonomi dari produksi, distribusi, konsumsi, keuangan syariah, hingga filantropi Islam berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, semoga materi hari ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ekonomi syariah, bukan sekadar sebagai teori akademik, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dan relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya ucapkan terima kasih. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.